Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhapna Sahirun dengan NIM 210208501026 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, PKK kelas 04. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar Manajemen Umum yang diampuh oleh Ibu dosen Dr. Hajjah Syamsidah MPD. Di sini, saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait dengan usaha Rumah Jahit Rahma. Baik, selamat menyaksikan. Berikut ini adalah profil dari Rumah Jahit Rahma. Rumah Jahit Rahma berdiri sejak tahun 1999. Pemilik dari Rumah Jahit Rahma adalah Ibu Sunarti SPD. Jam kerja buka dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Jumlah karyawannya berjumlah 7 orang yang merupakan alumni dari SMK Negeri 3 Bau-Bau. Alamat: Jalan Jenderal Sudirman nomor 80, Kelurahan Wale, Kecamatan Waluyo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sejarah berdirinya Rumah Jahit Rahma. Pemilik Rumah Jahit Rahma telah menekuni usaha jahit sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pada tahun 1991. Saat itu, pemilik bersekolah di SMKK yang sekarang ini adalah SMK Negeri 8 Makassar. Setelah lulus pada tahun 1994, pemilik melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Makassar yang saat itu bernama IKIP dan mengambil jurusan Tata Busana. Saat mengampu pendidikan di Universitas Negeri Makassar, pemilik juga sering menerima orderan jahitan baik dari masyarakat umum maupun dosen, dan sering pula menerima jahitan untuk keperluan praktek. Setelah tamat kuliah pada tahun 1999, kemudian menikah, pemilik berpindah tempat tinggal dari kota Makassar ke kota Bau-Bau. Setelah pindah ke kota Bau-Bau, pemilik tetap melanjutkan usaha jahitan dengan membuka usaha jahit. Usaha jahit tersebut dilakukan seorang diri dengan berbekal 1 mesin jahit dan 1 mesin obras. Pemilik secara mandiri menekuni usaha jahitannya dan menerima 1 persatu jahitan yang bahan atau kainnya disiapkan langsung oleh pelanggan. Dan untuk model baju disesuaikan dengan request pelanggan, baik itu pakaian kantor, baju anak, baju wanita, dan lain sebagainya. Setelah beberapa bulan memulai usaha jahit, pemilik kemudian magang di SMK Negeri 3 Bau-Bau. Setelah beberapa tahun magang di SMK Negeri 3 Bau-Bau, pemilik kemudian menerima siswa-siswi SMK Negeri 3 Bau-Bau untuk melaksanakan prakerin, praktek kerja industri di Rumah Jahit Rahma. Para pekerja Rumah Jahit Rahma juga merupakan siswa-siswi tamatan SMK Negeri 3 Bau-Bau. Berbeda halnya saat awal membuka usaha dengan hanya berbekal 1 mesin jahit dan 1 mesin obras, sekarang jumlah mesin jahit di Rumah Jahit Rahma berjumlah 20 mesin jahit dan 4 mesin obras. Saat ini, usaha Rumah Jahit Rahma membuka pesanan jahitan dengan berbagai model baju, baik itu baju kerja, baju anak, dan baju wanita. Teknik yang digunakan di Rumah Jahit Rahma adalah teknik tailoring. Rumah Jahit Rahma memiliki banyak sekali pelanggan karena teknik jahitan yang rapi dan teknik tailoring masih jarang diterapkan di beberapa usaha jahit di kota Bau-Bau. Visi misi Rumah Jahit Rahma. Visinya yaitu pemilik bertujuan agar masyarakat sekitar bisa mendapatkan ilmu dan keterampilan untuk menunjang kehidupan. Dan tujuan utama pemilik yaitu untuk menebar ilmu bagi kemaslahatan umat. Misinya yaitu diwujudkan visi tersebut dengan mendirikan Rumah Jahit Rahma.
dan pemilik juga menerima siswa-siswi untuk melakukan prakerin di Rumah Jahit Rahma. Serta pemilik juga membuka kursus baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga penyelenggara. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Kekuatan dari Rumah Jahit Rahma yaitu yang pertama, lokasinya yang strategis. Rumah Jahit Rahma berada di pusat kota dan berada di depan jalan, sehingga memudahkan pelanggan untuk datang ke Rumah Jahit Rahma. Yang kedua, harga dan kualitasnya yang baik. Harga yang ditetapkan sesuai dengan standar dan hasil jahitan yang sangat rapi, karena dikerjakan oleh karyawan yang berpengalaman dan handal di bidangnya, serta teknik yang digunakan adalah teknik tailoring atau furing full. Yang ketiga, ketersediaan bahan yang cukup. Pemilik tidak hanya membeli bahan dari dalam kota Bau-Bau, tetapi juga dari luar kota Bau-Bau. Weakness atau kekurangan. Kurangnya pekerja dan banyaknya jahitan, serta para pekerja juga merupakan siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan kuliah. Opportunities atau peluang. Di kota Bau-Bau banyak rumah jahit, namun tidak semua menggunakan teknik tailoring atau furing full. Kemudian, desain busana bebas ditentukan oleh pelanggan. Threat, ancaman. Perekonomian yang tidak stabil, serta persaingan harga. Struktur organisasi Rumah Jahit Rahma. Di sini ada pemilik dan juga karyawan. Pemilik sebagai penyedia utama bahan. Walaupun pemilik memiliki karyawan, tetapi pemilik terkadang terjun langsung dan merangkap ke beberapa bagian proses kerja, seperti pembuatan pola dan pengguntingan bahan. Namun, karyawan juga secara mandiri melakukan semua proses kerja, baik itu pengukuran, pengguntingan bahan, pembuatan pola, dan juga proses menjahit atau finishing. Sistem penggajian atau upah di Rumah Jahit Rahma. Sistem penggajian adalah sistem berdasarkan satuan hasil. Karyawan dibayar berdasarkan kuantitas hasil pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan satuan hitung. Penggajian berdasarkan satuan hasil sebesar 30% dari ongkos jahit. Jumlah upah yang diterima berbeda-beda, tergantung pada produktivitas masing-masing karyawan. Prinsipnya, semakin banyak pekerjaan yang diselesaikan, semakin besar pula upah yang didapat. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai Rumah Jahit Rahma. Selanjutnya adalah beberapa dokumentasi yang dapat saya abadikan terkait dengan usaha Rumah Jahit Rahma, serta siswa-siswi yang dibimbing oleh Ibu Sunarti selaku pemilik usaha Rumah Jahit Rahma. Going to break.